Aku adalah bapak proklamator yang menikahi 9 istri selama hidupku. Perkenalkan, namaku Kusno atau yang kalian kenal dengan nama Insinyur Soekarno, dan ini kisah perjalanan cintaku. Aku lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya. Ketika lahir, aku diberi nama Kusno, namun karena saat kecil aku sering sakit-sakitkan, maka oleh ayahku diganti menjadi Soekarno. Singkat cerita, awal kisah perjalanan cintaku adalah ketika aku belajar sedang menempuh pendidikan di Surabaya. Aku tinggal di rumah Bapak Cokroaminoto yang sekaligus guruku sendiri. Kala itu aku bertemu dengan anak dari guruku yang bernama Siti Utari. Suatu ketika, aku dijodohkan untuk menikah dengan Utari yang masih berumur 16 tahun sementara aku berumur 20 tahun. Aku pun akhirnya menikahinya pada tahun 1921 karena merasa berhutang budi pada guruku. Aku mencintai Utari, walau sedikit, dan aku ingin mengurangi kesedihan guruku yang baru ditinggal istrinya meninggal. Pada tahun yang sama setelah aku menikah, aku harus pergi menempuh pendidikan ke ITB di Bandung. Saat di Bandung, aku tinggal di kos milik seorang bernama Haji Sanusi yang merupakan politisi Partai Sarekat Islam. Siapa sangka, ketika tinggal di kos tersebut, aku jatuh cinta pada ibu kosku sendiri yang bernama Inggit Ganarsih meski kami terpaut jarak dia lebih tua 13 tahun dariku. Aku dan dia sama, dia kesepian sering ditinggal suaminya, aku kesepian tidak bersama Utari di sini, dan kami pun banyak mengalami saat menyenangkan bersama-sama. Aku pun akhirnya menceraikan Utari, Inggit pun juga bercerai dengan suaminya, lalu kami menikah pada tanggal 24 Maret tahun 1923. Perjalanan cinta kami diiringi berbagai ujian dari aku yang ditangkap dan ditahan ke penjara Bancai Bandung hingga diasingkan ke Flores dan Bengkulu. Inggit sangat tulus mencintaiku dengan perjuangannya membantuku tetap melakukan aktivitas politikku, rela berkorban membantuku tetap berkomunikasi dengan tokoh pergerakan nasional lainnya ketika aku di penjara, meski juga dia harus bekerja sebagai penjual jamu, bedak, rokok dan bahkan menggadaikan perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Sayangnya pernikahan kami hanya bertahan 20 tahun, setelah dia memilih diceraikan daripada dipoligami karena aku meminta izin kepadanya untuk menikah lagi dengan seorang gadis Bengkulu bernama Fatmawati, anak dari ketua Muhammadiyah setempat yang kutemui ketika mengajar sebagai guru di Bengkulu dalam masa pengasinganku.